Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Moho Les lan Moho Asih. Di sini kita akan mencoba mengulas tentang materi yang sebelumnya kita bahas teman-teman, di mana materi itu adalah materi tentang puasa. Kita tahu bahwa umat Islam setiap tahun itu menjalankan puasa yang disebut dengan puasa Ramadan. Ini bersifat wajib. Walaupun sebagian dari kita, saudara-saudara kita, ada yang masih belum melakukan puasa tersebut karena berbagai kendala, yaitu pekerjaan yang berat mungkin, atau mungkin ada penyakit mungkin, atau karena usia yang sudah tua dan lain sebagainya. Sebenarnya hal ini itu menjadi perdebatan, terutama di kalangan para ulama-ulama sepuh. Karena apa? Karena yang namanya puasa Ramadan itu kan bersifat wajib. Tapi pada kenyataannya mereka tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, untuk teman-teman yang merasa bahwa di lingkungannya ada yang seperti itu, maka kalau teman-teman bisa coba mengingatkan. Tapi kalau teman-teman tidak bisa, udah biarkan saja dan berdoa saja semoga orang-orang tersebut bisa menjalankan ibadah puasa seperti ibadah yang kita lakukan. Seperti itu teman-teman. Kita tidak bisa mencela satu orang dengan orang yang lain hanya karena ego kita, karena ingin meluruskan jadi kita bertengkar dengan mereka, atau mungkin kita menjadi orang yang tidak cocok dengan mereka. Itu jangan teman-teman. Di suatu hadis itu ada hadis yang artinya itu seperti ini. Apabila bulan Ramadan telah tiba, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan pun dibelenggu, maka berserulah seorang penyeru, "Hai, siapa yang menginginkan kebaikan, datanglah. Dan siapa yang ingin kejahatan, cegahlah dirimu." Nah, di dalam suatu hadis ini itu kan berbunyi, siapa yang menginginkan kebaikan datanglah, dan siapa yang ingin kejahatan cegahlah dirimu. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang namanya puasa itu bisa mencegah perbuatan yang kurang tepat teman-teman. Perbuatan yang buruk, perbuatan yang celaka, perbuatan yang jahat itu bisa mencegah. Karena apa? Ketika kita berpuasa kan kita tahu sendiri kalau kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam puasa. Seperti apa? Seperti makan, minum, berbuat tercela. Itu kan tentunya kita ada rasa was-was. Berbeda dengan kita melakukan suatu kebaikan, tentunya kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan dalam menyertai puasa tersebut. Entah itu berderma, entah itu bersedekah, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan ketika berpuasa. Tak ubahnya dengan puasa sunnah pun demikian. Bahkan puasa sunnah itu jauh lebih berat daripada puasa Ramadan. Alasannya apa? Karena di puasa sunnah biasanya kita tidak memiliki teman dalam menjalankan puasa. Kita biasanya melakukan puasa itu sendirian, dan biasanya kalau kita lupa ketika menjalankan puasa dan lupa makan misalnya, biasanya di puasa sunnah itu udah dianggap batal. Tapi kalau di puasa Ramadan kita boleh melanjutkan karena itu adalah hal yang lupa. Seperti itu teman-teman. Terus ada lagi, sungguh Allah membanggakan si pemuda yang senantiasa beribadah di hadapan para malaikat, seraya berfirman, "Wahai anak muda yang meninggalkan syahwatnya demi keridhoanku dan menyerahkan keremajaannya untukku, engkau di sisiku seperti sebagian malaikatku." Cukup membingungkan memang ketika Allah membanggakan si pemuda yang senantiasa beribadah di hadapan para malaikat, seraya berfirman, "Wahai anak muda." Ini maksudnya apa? Allah kan memiliki kerajaan ya teman-teman.
Misalnya pasukan di situ adalah malaikat dan Allah berbicara dengan bangga di hadapan para malaikat untuk para pemuda ini loh yang menahan syahwat. Menahan syahwat. Nah, satu-satunya cara menahan syahwat itu adalah dengan cara berpuasa, tidak ada yang lain. Kalian oke lah menjalankan sholat, kalian oke menjalankan zikir, tapi ini tidak bisa mencegah kita di dalam menahan syahwat. Kalau mencegah kita untuk melakukan keji dan mungkar, oke. Untuk melakukan kebaikan, oke. Tapi syahwat, siapa yang tahu? Karena pemberontakan syahwat itu hanya bisa dikendalikan dengan lapar dan haus. Biasanya seperti itu. Ibarat aliran darah, ketika orang berpuasa itu aliran darahnya itu akan menyempit. Dan ini akan mencegah orang melakukan perbuatan yang buruk. Karena apa? Karena dia lemas, karena dia mempunyai sifat malas. Malas dalam hal ini itu malas untuk melakukan hal tersebut, teman-teman. Bukan karena memang dia pemalas, bukan. Seperti itu. Dan orang yang menyerahkan keremajaannya untukku, engkau di sisiku seperti sebagian dari malaikatku. Maksudnya apa? Kita kan pernah mendengar ya di dalam Al-Quran bahwa kalau kalian belum sanggup untuk menikah, maka berpuasalah. Ini artinya apa? Orang yang belum sanggup untuk menikah, itu diperintahkan untuk banyak-banyak berpuasa. Karena ketika dia berpuasa, insya Allah pasti memiliki rahasia di baliknya. Allah akan memberi kemampuan dia untuk melamar. Allah akan memberi kemampuan dia untuk mendapatkan jodoh. Allah akan mendengarkan doa-doanya. Allah akan membimbing dia. Makanya untuk para remaja-remaja atau teman-teman yang masih belum memiliki pasangan, lebih baik daripada teman-teman pusing untuk cari pasangan, pusing untuk mencari rezeki, pusing bagaimana saya akan menikah, pusing bagaimana caranya, lebih baik perbanyaklah puasa. Insya Allah nanti Allah sendiri yang akan menunjukkan bahwa ini loh jalan yang harus kamu lakukan. Ini jalan yang harus kamu lalui untuk memperoleh pasangan seperti apa, untuk memperoleh rezeki dalam melamar seperti apa. Insya Allah Allah sendiri yang akan membimbing kalian. Dan jangan khawatir, kekuasaan Allah itu di atas segalanya. Kalau kalian sedikit saja terdapat titik ragu di dalam hati kalian, maka lepas sudah semuanya. Tapi kalau kalian yakin bahwa Allah akan memberikan jalan dan petunjuk, insya Allah semuanya akan mudah dan baik-baik saja. Terus Allah berkata kepada para malaikatnya, lihatlah kepada hambaku, wahai malaikat-malaikatku, dia, si hamba ini, meninggalkan syahwatnya, kesenangannya, makannya, dan minumnya, semata-mata karena aku. Ini adalah kebanggaan Allah terhadap para manusia. Jika mereka menjalankan puasa tersebut atau meninggalkan syahwatnya tersebut karena Allah, bukan karena, kadang kan ada orang yang seperti ini, saya niat berpuasa karena ingin mengejar si A, saya niat berpuasa hanya ingin mengejar si B. Itu bisa, teman-teman. Kalian jika punya keyakinan dengan puasa untuk mendapatkan suatu hal, itu bisa. Dan Allah akan memberikan. Tapi ingat, ketika kalian mengejar suatu hal tersebut, biasanya Allah itu akan mencoba melepaskan dirinya dari memberikan pahala tersebut. Karena kalian sudah meminta, ibarat transaksi. Jika kalian melakukan dengan ikhlas, itu akan diberikan gunung. Tapi kalian meminta, ya Allah, aku meminta mobil. Kalian akan diberi mobil, tapi tidak mendapatkan gunung tersebut. Maka dari itu, jika kalian tidak memiliki hajat yang urgent, hajat yang memang benar-benar kalian butuhkan dan kalian inginkan, lebih baik puasa tersebut kalian serahkan semuanya kepada Allah. Kecuali kalau memang teman-teman itu memiliki hajat yang urgent. Misalnya memiliki suatu keinginan untuk, ya Allah, saya ingin kaya.
bla 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 bla, saya ingin memiliki harta berapa triliun, berapa miliar misalnya seperti itu, maka itu minta saja. Tapi ketika teman-teman ingin berpuasa, udahlah, saya serahkan kepada Allah, terserah Allah mau memberi apa. Nah, itu jangan diiringi dengan embel-embel meminta yang lain. Serahkan saja semua pada Allah. Dan Allah lebih bangga kepada manusia yang menyerahkan diri seperti itu daripada dia meminta. Walaupun di dalam meminta ini adalah boleh. Dan ini merupakan suatu cara. Ketika ada seorang ulama atau seorang kiai yang berkata bahwa dahulukanlah akhirat dan nanti dunia akan mengikuti, benar. Tapi tidak semudah itu. Yang namanya manusia, karena dia hidup di dunia, maka yang didahulukan adalah dunia. Tapi ketika nanti dia menjalankan, dan suatu saat dia sudah menemukan jalan yang baik, apa yang dia harapkan sudah terpenuhi, apa yang dia inginkan sudah terpenuhi, maka dia akan naik level dengan sendirinya. Bukankah di dalam agama, di dalam spiritual, di dalam Islam itu ada tingkatan? Ketika orang baru memulai disebut dengan makom syariat, nanti naik sedikit dengan makom tarekat, nanti naik sedikit hakikat, nanti naik sedikit makrifat. Jika kalian sudah di makrifat, maka kalian akan cenderung diam, karena kalian sudah mengetahui perjalanan hidup manusia. Tapi kalau kalian baru naik dari syariat ke tarekat, biasanya ini loh yang cerewet, itu yang di taraf ini. Merasa dirinya baik, merasa dirinya suci, merasa dirinya lebih tinggi dari orang yang bermakom syariat. Karena dia mengetahui kitab ini. Dan dia cenderung membandingkan keilmuannya dengan orang yang baru belajar tersebut. Berbeda orang yang nanti makomnya naik ke ranah hakikat, dia mulai menggunakan rasa, menggunakan hati. Oh seperti ini toh, oh saya dulu itu pernah di ranah syariat tersebut, dan ketika dia memang di ranah syariat itu seperti itu. Oh saya dulu itu pernah di ranah tarekat, dan biasanya orang yang di ranah tarekat itu suka seperti itu. Nanti dia akan memahami tersendiri hal-hal yang seperti itu. Maka ketika kalian melihat makom-makom tersebut, ikuti saja. Walaupun kita mengingatkan, dalam artian mengingatkan kan ada tiga jenis. Yang pertama kan mengingatkan dengan kata. Yang kedua kan mengingatkan dengan tindakan. Yang ketiga kan mengingatkan dengan doa. Tergantung teman-teman. Biasanya ini tergantung makom-makom orangnya. Kalau orang diingatkan dengan kata itu sudah tidak bisa, biasanya kan dengan tindakan, dengan trik-trik lah. Untuk melakukan ini, melakukan itu. Tapi ini tidak mudah. Dan ketika melakukan trik-trik ini, biasanya nanti di ranah selanjutnya adalah dengan doa. Seperti itu teman-teman. Dan untuk di dalam surat As-Sajdah ayat 17 itu ada hal yang artinya tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Maka kalau mereka tidak mengetahui apa yang mereka sembunyikan, yaitu nikmat-nikmat yang menyenangkan hati, biasanya orang-orang ini kan cenderung mencari nikmat-nikmat yang memang kelihatan nyata di depannya. Dia tidak tahu apa yang nanti diberikan oleh Allah, surprise-surprise yang nanti ada di belakang. Mereka tidak peduli dengan hal itu. Makanya ketika seorang manusia itu menginginkan suatu hal, itu biasanya cenderung menginginkan hal-hal yang terlihat oleh mata. Seperti apa? Seperti harta-harta dunia ini adalah harta-harta yang diperlihatkan, bukan disembunyikan. Maka jika kalian beribadah, pikirlah untuk kedua kali nikmat yang mana yang kalian inginkan. Seperti itu. Terus di Az-Zumar ayat 10 kan berbunyi,
Hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kita sering berdebat tentang pahala-pahala itu apa sih? Yang kita bahas selalu kan surga dan neraka, padahal tidak seperti itu. Di dunia ini pun pahala itu kadang sudah kita rasakan. Ketika hati merasa tentram, hidup merasa bahagia, semua kebutuhan yang kita inginkan itu selalu tercukupi. Ini adalah suatu pahala yang kita rasakan di dunia. Biasanya kadang orang itu kan memiliki problem dan ujian masing-masing. Itu adalah hal yang wajar. Tapi ketika dia memiliki suatu problem, memiliki suatu masalah dan mendapatkan penyelesaian dari masalah tersebut, ini adalah suatu keajaiban tersendiri. Suatu kenikmatan tersendiri yang tidak boleh dilupakan oleh manusia, teman-teman. Karena manusia itu sifatnya kan mudah mengeluh ketika mendapat nikmat, lupa ketika tidak mendapat apa-apa mengeluh. Itulah manusia, teman-teman. Maka ketika kembali lagi ke puasa, jika kalian menjalankan puasa tersebut, maka kalian coba pikirkan dua hal ini. Ketika kalian memiliki hajat, mintalah hajat tersebut, karena Allah Maha Besar dan Allah Maha Pemberi. Ucapkan secara terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi. Kalau minta A, minta A, minta B, minta B. Secara jelas. Kalau kalian menginginkan uang, mintalah uang. Jangan terus bilang, aku meminta harta, aku meminta rezeki. Jangan bilang seperti itu. Karena hujan pun di dalam Al-Quran disebut sebagai rezeki. Dan uang itu tidak ada di dalam Al-Quran. Makanya kalau kalian menginginkan uang, ya minta uang. Kalau kalian meminta keberkahan, yang minta keberkahan. Nah, seperti itu. Kalau kalian tidak memiliki hajat dan ingin menjalankan puasa sunnah, maka kembalikanlah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Demikian teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.